Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwara Maulana dengan NIM 6020224007 dari kelas manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang analisis dampak Indonesia bergabung dengan BRIDGE terhadap ekonomi mikro Indonesia. Indonesia bergabung dengan BRIDGE, yaitu Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa atau Afrika Selatan, sebagai upaya untuk memperluas pengaruh globalnya, mendiversifikasi mitra dagang, dan meningkatkan akses ke pendanaan pembangunan. Bayangkan, kalian sebagai pelaku UMKM yang selama ini hanya jualan di pasar lokal, lalu tiba-tiba Indonesia masuk BRIDGE. Apa yang akan terjadi? Negara-negara seperti China, India, dan Rusia bisa lebih mudah ekspor barang mereka ke Indonesia, sehingga kita sebagai produsen lokal harus siap bersaing secara harga dan kualitas. Tapi di sisi lain, pelaku usaha Indonesia juga punya kesempatan ekspor ke India dan Afrika Selatan, yang selama ini pasarnya tertutup. Artinya, permintaan atas barang kita bisa naik. Di sisi mikro, perusahaan-perusahaan kecil harus berpikir bagaimana menekan biaya produksi, meningkatkan produktivitas karyawan, dan menciptakan produk yang sesuai selera pasar BRIDGE. Selain itu, pilihan barang untuk konsumen makin banyak, sehingga selera dan keputusan membeli mereka berubah. Mereka bisa memilih produk lokal atau produk impor BRIDGE yang mungkin lebih murah. Bergabungnya Indonesia dalam BRIDGE membuka peluang dan berdampak positif bagi Indonesia, termasuk di sektor ekonomi, diplomasi, dan keuangan. BRIDGE dapat membuka akses pasar yang lebih luas, akses pendanaan dari New Development Bank atau NDB, dan diversifikasi mitra dagang. Oke, inilah poin-poin yang akan kita bahas dalam analisis dampak Indonesia bergabung dengan BRIDGE terhadap ekonomi mikro Indonesia. Sejak kapan sih Indonesia bergabung dengan BRIDGE? Pada tahun 2024, Indonesia menjadi salah satu negara yang diundang untuk bergabung sebagai anggota penuh di BRIDGE. Indonesia resmi menjadi anggota BRIDGE pada tanggal 6 Januari 2025. Pengumuman ini disampaikan oleh pemerintah Brazil yang saat itu memegang presidensi BRIDGE. Bergabungnya Indonesia menjadikan BRIDGE sebagai blok ekonomi yang lebih luas dan memperkuat pengaruhnya di kancah global. Apa sih peran BRIDGE dalam ekonomi global? BRIDGE memainkan peran penting dalam ekonomi global, mewakili kekuatan ekonomi negara-negara berkembang yang terus bertumbuh. Kelompok ini berkontribusi signifikan terhadap PDB dunia, mendorong diversifikasi mata uang dalam perdagangan internasional, dan menjadi penyeimbang dominasi negara-negara maju. Konsep dasar ekonomi mikro. Yang pertama, permintaan atau penawaran. Hukum dasar ekonomi yang menjelaskan hubungan antara keinginan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa, yang disebut juga permintaan, dan keinginan produsen untuk menjualnya disebut penawaran. Yang kedua, perilaku konsumen dan produsen. Analisis bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian untuk memaksimalkan kepuasan mereka utilitas. Sedangkan produsen bagaimana perusahaan membuat keputusan produksi, termasuk pilihan teknologi, biaya, dan output. Yang ketiga, persaingan pasar. Mengacu pada situasi di mana terdapat banyak penjual dan pembeli yang menawarkan produk atau layanan serupa, dan mereka bersaing untuk mendapatkan keuntungan, pangsa pasar, dan jumlah penjualan. Inilah analisis bagaimana masuknya Indonesia ke BRIDGE. Analisis tampak bergabungnya Indonesia ke BRIDGE terhadap yang pertama, pelaku usaha mikro adalah peningkatan akses pasar yang lebih luas ke negara-negara BRIDGE dan meninggalkan peluang investasi dan kerjasama. Kedua, persaingan produksi, yaitu persaingan produk lokal dengan produk impor BRIDGE. Yang ketiga, harga barang impor atau ekspor, yaitu meningkatkan peluang produk ekspor Indonesia ke negara BRIDGE, perlu memperhatikan harga dan kualitas produk. Peluang tenaga kerja dan investasi, yaitu meningkatkan peluang tenaga kerja di negara-negara BRIDGE, meningkatkan investasi asing di Indonesia. Jadi untuk kesimpulannya, apakah BRIDGE peluang atau ancaman bagi pelaku usaha kecil? BRIDGE dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha kecil di Indonesia jika dikelola dengan baik.
Keanggotaan ini dapat meningkatkan akses pasar, investasi, dan peluang tenaga kerja. Namun perlu meningkatkan kualitas dan daya asing produk Indonesia untuk bersaing dengan produk lainnya. Bergabungnya Indonesia dalam BRICS yaitu Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa atau Afrika Selatan dapat menjadi peluang dan tantangan baru bagi pelaku usaha kecil. Di satu sisi ada potensi perluasan pasar, akses ke sumber pendanaan baru, dan diversifikasi mitra dagang. Di sisi lain ada juga risiko peningkatan persaingan, potensi ketergantungan ekonomi pada negara-negara anggota BRICS, dan potensi konflik geopolitik. Jadi sekedar saran untuk pelaku ekonomi mikro di Indonesia setelah Indonesia bergabung dengan BRICS, yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan SDM untuk persaingan di pasar global. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan daya saing produk. Yang ketiga, membangun jaringan dan kerjasama dengan pelaku usaha lainnya. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan pemasaran dan promosi produk. Oke, hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang analisis dampak Indonesia bergabung dengan BRICS terhadap ekonomi mikro di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang kita bahas dapat bermanfaat untuk orang lain. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.